Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta dari Sawah Simallo, Desa Paruluhan. Saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, kami siap untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Rabu 14 Juni 2023, tertulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang terutama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang Kristen berharap dengan mengikut Kristus, kehidupannya akan diberkati secara melimpah, terluput dari masalah atau kesulitan hidup. Namun, masalah tetap ada. Situasi sulit tetap terjadi dalam hidup ini. Bahkan tantangan hidup semakin berat. Mereka pun berpikir, apa bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan? Malahan, secara kasat mata kehidupan, orang-orang dunia sepertinya jauh lebih baik dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya, kita selalu mengeluh, menggerutu, dan terus mempertanyakan upah mengikut Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam nats ini Yesus mengajarkan karena mengutamakan imannya kepada Yesus Kristus, seseorang harus meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan keluarganya, dan akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Apa yang disampaikan dan diajarkan Yesus dalam nats ini berupa upah adalah sebuah janji yang akan terrealisasi dan terjadi tergantung bagaimana sikap dan perbuatan kita di dalam mengikutnya. Harus kita ingat bahwa janji Yesus adalah pasti akan terjadi di dalam hidup kita saat ini dan di kehidupan kekal di surga yang jauh lebih berharga dan lebih mulia dibandingkan dengan kekayaan materi sebesar apapun di tengah-tengah dunia ini. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kualitas iman kita ditentukan seberapa besar pengenalan kita akan Tuhan dan seberapa besar ketaatan kita kepadanya. Karena banyak juga orang yang sudah lama menjadi pengikut Kristus, tetapi imannya tidak bertumbuh dan hidupnya masih di dalam dosa. Jangan bangga karena kita lama menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen. Yang dinilai adalah ketaatan kita melakukan kehendaknya di dalam hidup ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, jangan pernah undur dari Tuhan. Bahkan jika tantangan itu harus memilih, pilihlah Yesus Kristus dan segala sesuatu, termasuk dengan hubungan keluarga kita. Sebab Yesus Kristus dan kehendaknya harus yang terutama di dalam kehidupan kita. Karena Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang agung bagi kita ketika Dia mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kematian. Yesus yang terutama. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 232 ayat 5, Sian Sude Parulian na Arga. Yesus Tuhaku sai hohu haposi
patari dahon tua holong mi, pangi doaku tuho sai tangihon, basa hon tua ngolumi, asa diho au dihara jaonmu, lau patuluson pasau ton hatamu. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat-Mu yang menempatkan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau apapun di dunia ini, termasuk ketika kami menghadapi penderitaan dan kesusahan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang terutama. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Pakailah kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir memberkati kami dan memberikan bagi kami sukacita. Terpujilah nama-Mu hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.